Baik, selamat malam untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di dalam Minggu Sembayang dalam rangka Pathfinder Day atau Hari Pathfinder Sedunia tahun 2022. Di malam yang kedua pada malam hari ini bersama saya, Master Guide Willy Alvarius, dengan judul pelajaran Musa, Kepemimpinan yang Mengubah Dunia. Nah, sebelum kita memulai bacaan Minggu Sembayang kita, mari sama-sama teman-teman kita semua berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami dalam surga, kami bersyukur pada Bapa, di malam hari ini kami masih boleh mengikuti Minggu Sembahyang di malam yang kedua ini. Berkati kami akan belajar sedikit dari firman-Mu, kiranya kami boleh mengerti akan pelajaran ini, dan kami sebagai Pathfinder boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Kau sertai kami selalu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, di dalam sejarah dunia, kita pasti pernah mendengar ya nama-nama pemimpin dunia, baik yang memimpin kerajaan, ataupun negara, atau suatu bangsa, atau apapun itulah. Yang jelas, di dalam sejarah kita pasti pernah tahu ya, mungkin sebatas tahu saja gitu. Banyak sekali orang-orang yang bisa menggerakkan ribuan, jutaan, atau berapapun banyak orang lah untuk bisa mengikuti dia dan kemudian bisa apa? Diatur, dikendalikan gitu kan. Itulah seorang pemimpin ya. Kita sudah paham lah apa definisi pemimpin gitu. Dan kita lihat teman-teman, begitu banyak jenis-jenis kepemimpinan di dunia ini, begitu banyak cara orang memimpin. Ada kepemimpinan yang bersifat diktator, atau kepemimpinan tangan besi, atau kepemimpinan yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Kita lihat ya, misalnya di Uganda, di Afrika sana ya, ada seorang pemimpin bernama Idi Amin yang dikenal karena dia kejam ya, membunuh siapapun yang tidak sependapat dengan dia gitu, dan dia juga menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Kemudian di Jerman di waktu Perang Dunia Kedua ya, ada Adolf Hitler. Jutaan orang sudah dibantai ya, dibunuh di dalam masa kepemimpinannya gitu, dan dia juga melakukan pembantaian secara khusus pada orang-orang Yahudi misalnya. Ada juga di Uni Soviet ada Joseph Stalin yang untuk menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dari kepemimpinannya di Uni Soviet, atau sekarang dikenal sebagai negara Rusia ya. Ini hanya 3 orang ya di antara sekian banyak pemimpin-pemimpin dunia yang dikenal bersifat diktator atau tangan besi, atau yaitu tadi kejam, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, bahkan sampai membunuh, membantai orang. Ini salah satu sifat kepemimpinan yang diktator ya. Ada juga kepemimpinan yang bersifat apa? Karismatik. Pemimpin yang disegani karena tentu disegani bukan karena hal yang buruk ya, tapi hal yang baik gitu, hal yang positif. Pemimpin yang karismatik yang kemudian punya semacam nilai lebih gitu dalam hal positif ya. Ada Nelson Mandela misalnya di Afrika Selatan yang memimpin orang-orang asli Afrika Selatan melawan politik apartheid atau politik rasis ya waktu itu ya di Afrika Selatan ya, karena orang-orang kulit hitam itu mendapat perlakuan yang didiskriminasi gitu, seolah hanya orang kulit putih yang boleh hidup secara bebas dan merdeka. Nah, Nelson Mandela ini memimpin dengan perdamaian gitu. Dia memimpin bangsa kulit hitam di Afrika Selatan dengan cara-cara yang damai. Ada juga Soekarno, presiden kita yang pertama ya di Indonesia ya, yang memimpin bangsa Indonesia keluar dari belenggu penjajahan, baik penjajahan Jepang maupun Belanda ya, untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Dan kita lihat Soekarno sangat disegani oleh pemimpin negara lain juga gitu, oleh karena keberaniannya gitu kan untuk menghalau penjajahan gitu kan. Ada juga Che Guevara di negara Kuba ya, di Amerika Latin, yang juga sama memimpin rakyat Kuba terbebas dari penjajahan Spanyol, dan kemudian dia memimpin negara Kuba untuk menjadi negara yang berdaulat atau negara yang mandiri ya. Nah, kita lihat ada beberapa jenis kepemimpinan gitu yang kita ketahui, mungkin nggak akan kita bahas satu-satu ya. Ada kepemimpinan yang bersifat delegasi atau perwakilan ya, ada yang birokratis, ada yang autokrasi, seperti tadi ya pemimpin diktator tadi ya, autokrasi gitu kan. Ada yang partisipatif, transaksional, transformasional, pemimpin yang melayani, dan kemudian kepemimpinan yang karismatik seperti tadi.
Presiden Soekarno dan yang lain-lain tadi gitu kan. Nah, di malam hari ini kita akan membahas satu sosok pemimpin yang sangat terkenal dan luar biasa di dalam Alkitab, di dalam sejarah kekristenan ya. Pemimpin yang sudah sering kita dengar namanya sejak kita kecil bahkan gitu. Yaitu Musa. Sosok yang memenuhi tadi kepemimpinan yang melayani. Nah, seperti apa nih sosok Musa nih? Kita akan lihat ya secara perlahan ya. Musa di dalam Alkitab dikenal sebagai sosok yang apa? Sangat lemah lembut. Sepanjang hidupnya, dia hidup di tempat-tempat yang berbeda-beda awalnya gitu. Jadi sejak dia lahir, dia hidup di Mesir ya, sampai 40 tahun kemudian gitu. Jadi kita tahu ya, bangsa Israel ini kan bangsa yang tinggal di Mesir dan kemudian dijajah di sana gitu kan, diperbudak gitu. Nah, mereka lama tinggal di situ sebagai bangsa budak, dan disinilah konteksnya Musa lahir gitu. Sampai kemudian dia 40 tahun berikutnya dia harus tinggal di mana? Di Midian. Dia lari ke Midian. Kenapa dia lari? Karena dia membela bangsanya, bangsa Israel yang ditindas oleh orang-orang Mesir gitu. Dan setelah dari Midian, sepanjang 40 tahun berikutnya, 40 tahun terakhir dalam hidupnya, ia ditunjuk oleh Tuhan langsung untuk memimpin bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, agar keluar dari bangsa yang tadinya diperbudak ya, menuju bangsa yang merdeka gitu. Nah, Musa yang sudah dipilih langsung oleh Tuhan, dalam kenyataannya dia pernah menolak gitu. Mungkin nggak menolak secara langsung gitu, tapi dia mengungkapkan suatu hal yang berisi semacam penolakan gitu, atau ketidaksanggupannya menghadapi situasi yang menurut dia sangat-sangat sulit gitu. Karena Musa paham latar belakang bangsa Israel yang sudah ratusan tahun menjadi bangsa yang diperbudak, mereka menjadi bangsa yang jauh daripada Tuhan, dan kemudian menjadi bangsa yang apa? Keras, tegar tengkuk, susah diatur, tidak mau mendengar. Nah, ini sifat atau tipikal bangsa Israel. Yang Musa sendiri tahu gitu, dia sebagai orang Israel sendiri pun dia tahu, oh seperti ini bangsaku gitu. Jadi ketika Tuhan menunjuk dia jadi apa? Ya ragu-ragu ya, ibarat kita lah gitu. Kita tahu yang akan kita pimpin ini ternyata orang-orang yang sangat-sangat keras kepala, tidak mau mendengar, tidak mau diatur. Otomatis kita seringkali ragu, seringkali takut, tidak percaya diri gitu. Dan ini yang dialami oleh Musa gitu. Dia tadinya sudah hidupnya mungkin sudah nyaman, dia sudah berkeluarga, dia hidup apa adanya lah gitu. Tiba-tiba diberikan tugas yang luar biasa berat ini gitu kan. Dan kita lihat penolakan-penolakan yang Musa lakukan gitu. Kita bisa buka ya Alkitab kita di dalam Keluaran 3 ayat 11 ya. Teman-teman bisa dibuka Alkitabnya di dalam Keluaran 3 ayat 11. Saya bacakan. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Kita lihat bagaimana ketika Tuhan menyuruh Musa menghadap Firaun untuk meminta pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Musa sendiri sudah nggak yakin gitu. Siapa aku ini Tuhan gitu kok? Tuhan nyuruh aku, istilahnya gitu ya sekarang ya. Dan kita lihat lagi di dalam Quran 4 ayat 1. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Nah, ini kita lihat bagaimana Musa sendiri ragu gitu. Apa iya sih Tuhan gitu? Apa iya sih mereka mau dengerin kata-kataku gitu? Nah, makanya kemudian di dalam pelajaran ini kita lihat bagaimana kemudian Musa diberikan semacam mukjizat gitu. Seperti misalnya mengubah tongkat menjadi ular gitu kan. Untuk ditunjukkan nanti baik kepada orang-orang Mesir itu sendiri dan juga terutama kepada orang-orang Israel. Ini loh, aku ini sudah disuruh Tuhan gitu kan. Tapi di sini Musa juga masih ragu-ragu gitu. Apa iya sih Tuhan gitu. Dan kita lihat di Keluaran 4 ayat 10 dikatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman pada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Nah di sini, ini yang ketiga kalinya ya, Musa bilang, aduh Tuhan, istilahnya nih, public speaking saya gak bagus lah, jelek lah gitu, gak bisa ngomong, jangan-jangan kalau aku ngomong mereka nggak paham lagi, nggak dengar lagi gitu. Ada semacam keraguan ya, kalau kita mungkin bisa tafsirkan, Musa ragu gitu, jangan-jangan aku nggak bisa menyampaikan pesan Tuhan ke mereka gitu, atau pesan Tuhan nggak sampai gitu. Nah ini kita lihat penolakan-penolakan yang Musa lakukan sebenarnya pada Tuhan gitu, ketika disuruh memimpin bangsa Israel. Dan terbukti walaupun kemudian Musa berani mengambil tantangan itu ya, oke Musa akhirnya benar memimpin bangsa Israel gitu di tengah segala keraguannya.
Dan kita lihat di dalam perjalanannya pun yang terjadi ya seperti yang mungkin sih sudah diprediksi oleh Musa gitu. Karena kan Musa tahu latar belakang orang-orang Israel gitu. Lihat misalnya ketika baru pertama kali kemudian benar-benar bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir ya, untuk mulai berjalan menuju Kanaan, ini udah bersungut-sungut aja orang-orang Israel ini. Mereka protes, aduh Musa, ini air yang kami minum nggak enak, pahit. Terus makanan yang mereka makan, yang dikirim Tuhan bahkan, makan mana, aduh bosen, istilahnya seperti itu istilahnya. Tiap hari makannya gini-gini aja. Terus, aduh kami harus tinggal di padang gurun, nggak enak banget. Mendingan di Mesir gitu. Jadi mereka mulai membanding-bandingkan gitu. Aduh enakan di Mesir. Makanan enak, minuman enak, tempat tinggal enak. Udahlah nggak apa-apa lah kita jadi budak. Yang penting kita tinggal di Mesir aja, nggak susah kayak di sini gitu. Nah bayangkan, ini yang ya, situasi yang dihadapi Musa. Orang-orang Israel yang udah mau dibebaskan sama Tuhan dari perbudakan, masih memilih, udahlah enakan jadi budak aja lah di Mesir gitu. Dan kita lihat ya betapa keras kepalanya orang-orang Israel gitu. Dan kita lihat di dalam perjalanan juga, Musa ini diragukan kepemimpinannya gitu oleh orang-orang seperti Korah, Datan, Abiram, dan beberapa orang lain yang disebutkan di dalam Alkitab ya, orang-orang yang terkenal gitu, orang-orang kenamaan gitu, orang-orang berpengaruh lah, pastinya orang-orang pintar juga kan. Mereka ini ragu-ragu juga, kamu ini siapa sih Musa sebenarnya nyuruh-nyuruh kami untuk, istilahnya seperti itu ya, nyuruh-nyuruh kami untuk berjalan di padang pasir seperti ini gitu, menyiksa kami lah gitu, nggak enak lah pokoknya. Nah ini yang dihadapi Musa, ketidakpercayaan dari segelintir orang yang nggak aja segelintir mungkin ya, ini yang mewakili aja gitu, menghadapi orang-orang yang memberontak terhadap dia gitu, mungkin ingin menggulingkan kepemimpinan Musa juga ya. Dan pada akhirnya tuh bangsa Israel itu, persungutannya orang Israel itu apa? Mereka pengen pulang ke Mesir lagi gitu. Udahlah mending balik ke Mesir aja lah, tinggal di Mesir gitu. Lebih enak di sana. Ini beban yang dipikul Musa, bayangkan. Dan ini hanya segelintir ya, sebenarnya segelintir contoh bagaimana orang-orang Israel sendiri itu sangat-sangat ngeyel gitu, sangat-sangat keras kepala terhadap Musa dan terutama kepada Allah gitu kan. Dan inilah beban yang dipikul Musa gitu, beban dalam tanda petik ya. Nah namun Musa tetap tegar, Musa tetap, karena dia sudah mengiyakan, sudah bilang iya gitu kan, sudah ditunjuk Tuhan, sudah menyatakan diri siap memimpin, dan ya apapun resikonya diambil gitu. Bahkan kemudian ia harus merendahkan dirinya gitu, sujud di hadapan Tuhan untuk memintakan apa? Pengampunan terhadap orang-orang Israel ini gitu. Bayangkan yang berbuat salah ini kan orang-orang Israel yang berbuat dosa, kemudian memberontak, membelot daripada Tuhan. Bahkan Musa kemudian yang harus memintakan apa? Pengampunan gitu. Bayangkan Musa ini sudah berulang kali dikhianati ya istilahnya ya gitu. Berulang kali dilawan oleh orang-orangnya sendiri gitu. Tapi ketika mereka bersalah dan Tuhan akan menghukum, akan membinasakan mereka, Musa tetap memintakan pengampunan gitu. Musa tetap tidak tega juga gitu. Tetap membela orang-orang itu gitu kan, orang-orang Israel itu gitu. Dan ini kita bisa baca di dalam Keluaran 34 ayat 8 ya, bagaimana Musa sampai kemudian sujud pada Tuhan gitu, sujud sampai ke tanah gitu. Dan tidak hanya pada Tuhan, dia juga kayak udah saking nggak apa ya, mungkin sudah saking capeknya gitu, bahkan sujud ke orang-orang yang menistakan dia juga gitu, saking saking apa ya, saking lelahnya sebenarnya Musa gitu, lelah tapi dia tetap punya niat untuk bisa memimpin dengan berhasil terhadap orang-orang Israel ini. Dan kita lihat menjelang happy ending ya, bisa bilang menjelang happy ending gitu kan, bagaimana sebentar lagi setelah 40 tahun pengembaraan itu orang-orang Israel bisa akan masuk ke tanah perjanjian, ke Kanaan. Musa di sini, apa sih permintaan Musa? Sebenarnya simpel aja ya, kita bisa buka di dalam kitab Ulangan ya. Kitab Ulangan 3 ayat 25 saya bacakan. Ini permintaan Tuhan kepada Musa ya. Permintaan Musa pada Tuhan maksud saya. Dikatakan, biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung Libanon. Ini sebuah permintaan yang sebenarnya biasa aja gitu untuk sosok yang sudah memimpin dengan luar biasa gitu. Sosok yang sudah mengorbankan segalanya untuk memimpin bangsa Israel gitu. Ini permintaan yang wajar gitu kan. Musa ingin masuk ke tanah perjanjian itu, ya ingin lihat lah gitu. Wong dia memang dari awal sudah diutus ke sana gitu kan. Tapi apa jawab Tuhan? Di ayat berikutnya ya. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman padaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Dan di ayat berikutnya, naiklah ke puncak gunung Pisgah dan layangkan pandangmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur.
dan lihatlah baik-baik sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Wah, seperti tidak adil ya. Bagaimana Musa sudah berkorban banyak, sudah melakukan apapun deh untuk orang Israel ini agar bisa masuk ke tanah perjanjian. Nah, dia sendiri nggak dikasih masuk oleh Tuhan gitu. Dia dikatakan hanya boleh naik ke puncak gunung Pisgah dan memandang ke sekeliling ya, ke seluruh penjuru mata angin untuk melihat tanah perjanjian itu. Jadi, dan kita tahu ya, akhir ceritanya Musa sampai dia meninggal, dia tidak pernah masuk ke tanah perjanjian. Dia hanya bisa melihat aja gitu. Nah, kok sepertinya tidak adil ya. Tapi kita lihat, Tuhan bukannya tidak adil. Tuhan justru menempatkan Musa di tempat yang sangat-sangat istimewa. Karena apa? Karena Allah mengizinkan Musa bersama-sama dengan Elia menampakkan diri kepada Yesus ketika Yesus sedang dimuliakan di atas gunung ya. Kita buka di dalam Markus 9 ayat 4. Markus 9 ayat 4. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Artinya apa? Meskipun Musa ini tidak sempat masuk ke tanah perjanjian, tapi Musa kemudian ditempatkan di tempat yang lebih istimewa lagi, nggak hanya di sekedar tanah perjanjian itu. Tapi pasti Tuhan menempatkan Musa bersama-sama dengan Elia, sosok yang kita kenal sebagai orang yang sangat-sangat kudus ya, orang yang tidak mengalami kematian gitu, karena dia langsung diangkat ke surga gitu kan. Dan sinilah Allah kemudian memberikan tempat bagi Musa gitu, bagi sosok yang luar biasa ini gitu kan. Karena kita selama ini kita kenal bahwa sosok Musa adalah sosok yang sangat lemah lembut. Kita buka di dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga ya. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lemah lembut, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lihat perbandingannya apa dengan semua manusia yang ada di atas muka bumi, dan Musa lah yang paling lemah lembut. Inilah sosok yang penting sekali untuk kita teladani ya. Dikatakan di akhir pelajaran kita, Musa telah mengubah dunia dengan kepemimpinan yang melayani dan lemah lembut. Dia mengubah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa budak, bangsa yang sudah terpengaruh pada penyembahan berhala, menjadi satu bangsa yang merdeka dan mengenal Tuhan lebih baik lagi. Inilah yang menjadi akhir dari pelajaran kita, kesimpulan dari pelajaran kita, bagaimana kita mesti meladani Musa di dalam hal apa? Menjadi seorang pemimpin. Mungkin kita tidak akan menjadi memimpin yang banyak sekali, yang memimpin suatu bangsa atau negara atau apa. Mungkin nggak harus sampai segitunya juga gitu, tapi minimal di dalam satu komunitas kita, komunitas kecil kita harus menjadi pemimpin yang melayani dan lemah lembut seperti halnya Musa gitu. Karena dari satu hal yang mungkin nampak sederhana ini semua dapat mengubahkan sesuatu yang luar biasa. Dan Musa telah menunjukkannya, dia sudah mampu mengubah bangsa yang keras kepala ini tadi, bangsa yang sudah dekat dengan berhala, dia mampu menjadi bangsa yang mengenal Tuhan lebih baik lagi. Dan inilah akhir dari pelajaran kita. Kita akan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapak untuk pelajaran-Mu yang luar biasa pada hari ini ya Tuhan. Dan kiranya kami juga boleh meneladani Musa di dalam kehidupan kami, di dalam kepemimpinan kami, menjadi seorang pretender. Dan kiranya kami boleh melayani Engkau lebih baik lagi ya Tuhan. Ini adalah permohonan kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.